لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. صلوات الله وسلامه على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak dan saudara jamaah Hikmas yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara yang berbahagia, sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda rasa syukur kita atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat kesehatan dan panjang umur selalu Allah curahkan kepada kita semua, dan nikmat itu pun bisa kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan salawat dan salam kepada Habibullah. Sama-sama pula kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dengan rajinnya kita membaca salawat dan salam ini, tentu kita menjadi umat yang dicintai Nabi dan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Sebelum masuk ke dalam tausikan ridwan terima kasih, mohon maaf mana tahu ada kesalahan ataupun kekurangan, terlebih-lebih di dalam penyampaian. Para orang tua kami yang dimuliakan, Bapak Ketua dan segenap pengurus Hikmas yang sama-sama kita hormati, begitu pula kepada ahli bait sekeluarga yang telah menyiapkan fasilitas untuk pengajian kita malam ini. Semoga acara kita ini tetap mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan Bapak protokol tadi, seharusnya yang menyampaikan ceramah malam ini Ustadz kita Haji Tambatua Siagian, tapi karena beliau kurang sehat sehingga tidak bisa membersamai kita dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang Ustadz kita diberikan kesehatan dan kesempatan supaya bisa menyampaikan tausiah untuk kita semua, ilmu-ilmu yang bermanfaat, tentu bekal kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena ini pertama kali kami ceramah setelah Idul Fitri di Hikmas kita ini, kembali kami ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ini menjadi silaturahmi yang baik di antara kita semua, silaturahmi yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya silaturahmi yang menambah umur dan menambah rizki. Amin ya rabbal alamin. Di bulan-bulan Syawal seperti ini kita selalu mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah. Orang-orang yang kembali, maksudnya kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian ataupun bersih dari dosa. Wal faizin, dan semoga pula kita menjadi orang yang beruntung karena dimasukkan ke dalam surga. Maka di bulan Syawal seperti ini kita selalu mengadakan acara, kalau dalam istilah kita Indonesia halal bihalal, tentu kalau di dalam istilah agama kita itulah yang disebut dengan silaturahmi, dan juga secara luas bisa disebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Karena kita tahu bersama
ciri khas orang yang bertakwa itu adalah pemaaf. Seperti ayat yang kita bacakan tadi, wal afina 'anil nas. Tanda-tanda penghuni surga itu ternyata adalah bisa memaafkan kesalahan orang lain. Di bulan Lebaran seperti ini kita minta maaf kepada orang, tentu itu sangat perlu, boleh dan bagus. Tetapi yang lebih penting, sebelum kita minta maaf, maka kita terlebih dahulu memaafkan orang lain. Karena memaafkan ini lebih sulit daripada minta maaf. Kalau orangnya mau minta maaf, belum tentu dia bisa memaafkan. Tapi orang-orang yang bisa memaafkan, insya Allah dia pasti mau minta, bisa dan mampu untuk minta maaf kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu, kunci daripada halal bihalal ini, kunci daripada ukhuwah Islamiyah ini, kunci dari saling maaf memaafkan ini adalah hati. Jadi ketika saling maaf memaafkan kita berjabat tangan, itu boleh, itu bagus. Tapi kalau ada orang yang berjabat tangan, dia sudah berjabat tangan tapi hatinya belum ikhlas, hatinya belum bisa memaafkan, maka urusan tersebut belum selesai. Artinya belum sampai kepada tujuan halal bihalal. Itu artinya belum bisa saling memaafkan. Padahal sudah berjabat tangan. Kenapa dikatakan belum maaf memaafkan? Karena hatinya belum bisa mengikhlaskan. Karena hatinya belum bisa memaafkan. Sebaliknya, seandainya kita punya saudara di tempat yang jauh, di kota lain, kita tidak sempat berjabat tangan, tapi alhamdulillah hati kita sudah ikhlas, hati kita sudah memaafkan, maka urusan itu sudah selesai, kita sudah sampai kepada tujuan halal bihalal tersebut. Walaupun tak berjabat tangan, tapi kalau hati sama-sama memaafkan, berarti selesai urusannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita berdosa kepada Allah, cukup dengan bertaubat. Dosa itu diampuni, dosa itu dihapuskan. Tapi kalau dosa kita kepada orang lain, tergantung orang yang kita zolimi. Kalau orang itu memaafkan, dimaafkan Allah. Tapi kalau orang itu belum memaafkan, tentu dosanya juga belum dihapus. Dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentu kita sama-sama berusaha dan berdoa, semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hidayah tersebut, kita bukan cuma bisa minta maaf, tetapi insya Allah kita juga bisa memaafkan kesalahan orang lain. Al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena sudah kita sampaikan tadi, kunci atau inti silaturahmi ini, kunci atau inti halal bihalal ini, kunci daripada maaf memaafkan ini adalah hati. Maka yang penting bagi kita yang pertama, membersihkan hati. Karena ada hati yang kotor, ada hati yang bersih. Ada hati yang berpenyakit, ada hati yang lembut. Kalau di dalam Al-Quran, hati yang baik ini disebut Allah dengan qalbun salim. Jadi siapa orang yang hatinya bersih, siapa orang yang hatinya lembut, insya Allah dia bisa memaafkan. Dia mau bersilaturahmi, dia mampu menjadi ukhuwah Islamiyah. Tapi sebaliknya, jika ada orang yang memiliki hati yang kotor, memiliki hati yang berpenyakit, maka kotoran dan penyakit hati inilah yang menghalanginya untuk bersilaturahmi. Karena hati yang kotor dan berpenyakit inilah sehingga dia tak bisa saling memaafkan dengan orang lain. Lalu Bapak Ibu, apa saja kotoran hati yang perlu kita bersihkan supaya bisa saling memaafkan? Kotoran atau penyakit hati yang pertama, itulah yang disebut dengan su'uzzon. Dalam bahasa kita artinya buruk sangka. Jadi su'uzzon itu adalah kotoran hati. Buruk sangka itu adalah penyakit hati.
Kalau dalam Al-Quran disebut Allah, inna ba'da dhanni itsm. Sesungguhnya buruk sangka itu adalah dosa. Buruk sangka itu adalah kotoran dan penyakit hati. Jadi semakin sering kita buruk sangka kepada orang lain, maka hati kita semakin kotor. Oleh karena itu, mari kita buang jauh-jauh suudzon tersebut. Artinya jangan pernah berburuk sangka. Kenapa? Karena dengan buruk sangka itu hati jadi kotor. Dengan buruk sangka itu hati berpenyakit. Dengan buruk sangka tersebut maka kita sulit memaafkan orang lain. Kita tidak sampai kepada tujuan halal bihalal. Dengan buruk sangka tersebut kita tak bisa menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman dituntut supaya selalu husnuzon, supaya selalu berbaik sangka. Karena kalau kita baik sangka, insya Allah hasilnya juga pasti baik. Jadi dengan buruk sangka tersebut maka hilanglah sakinah. Kalau selalu berburuk sangka, maka hilanglah ketenangan di dalam hati. Dengan selalu berburuk sangka, hatinya akan risau, hatinya akan galau, dan hatinya tidak mendapatkan ketenangan. Jadi begitu banyak manfaat husnuzon, begitu banyak guna berbaik sangka. Yang pertama tadi hati menjadi bersih, yang kedua hati menjadi sehat, hati menjadi lembut, ataupun dalam bahasa Al-Quran tadi yang disebut dengan qalbun salim. Dengan berbaik sangka itu akan mendatangkan sakinah, mendatangkan ketenangan. Selama kita berbaik sangka, insya Allah selama itulah hati kita tenang. Tapi kalau yang selalu di dalam hati itu buruk sangka, selama dia berburuk sangka, maka selama itulah hilang ketenangan di dalam hati. Bapak dan saudara jamaah hikmas yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit atau kotoran hati yang kedua yang perlu kita bersihkan, tujuannya tadi supaya bisa memaafkan. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-kibir. Mungkin kalau kita sering menyebutnya takabbur, dalam bahasa Indonesia diartikan dengan sombong. Dalam hal ini Rasul pernah bersabda, al-kibiru, sombong itu adalah batorul haqqi, menentang kebenaran, melawan kebenaran. Fir'aun itu dikatakan sombong. Kenapa? Karena dia melawan kebenaran yang disampaikan Nabi Musa. Di masa Nabi kita ada namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu dikatakan sombong. Kenapa? Karena dia melawan, karena dia menentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua kata Nabi, sombong itu adalah wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Jadi sombong ini biasanya karena dia punya kelebihan. Mungkin dia lebih pintar, lebih banyak ilmunya, lebih tinggi sekolahnya. Ini bisa menjadikan orang sombong. Mungkin dia lebih banyak hartanya, mungkin dia lebih tinggi pangkatnya. Ada kelebihannya. Itulah yang membuat manusia itu sombong. Atau yang lebih parah, Bapak dan Saudara, jika ada orang yang sombong karena amalnya. Karena dia lebih rajin beramal, karena lebih banyak ibadahnya, lalu dia sombong dengan amal ibadahnya tersebut. Nauzubillah. Kalau kita lebih pintar dari orang lain, alhamdulillah bagus. Tapi yang dibenci Allah itu merasa pintar sehingga meremehkan orang lain. Kalau kita lebih kaya dari orang lain, alhamdulillah. Tapi jangan pernah merasa kaya sehingga meremehkan orang-orang miskin. Atau kalau kita lebih solih, lebih rajin ibadah dari orang lain, itu bagus. Tapi jangan pernah merasa solih. Lebih baik merasa salah daripada merasa solih. Karena kalau dengan merasa salah, dia memperbaiki diri. Tapi kalau merasa solih, maka inilah yang membuatnya takabbur. Inilah yang membuatnya sombong. Jadi tentu kita tahu takabbur ini lawannya tawadu, rendah hati. Sangat sering kita dengar wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu.
Nabi kita Muhammad itu yang pertama syadidul haya, sangat pemalu, wat tawadu, dan sangat rendah hati. Jadi tawadu ini adalah sifat orang yang beriman. Ciri khas Rasulullah yang dicontoh dan diikuti oleh para sahabat dan seharusnya ditanamkan di dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi selama kita tawadu, selama kita rendah hati, insya Allah kita bisa bersilaturahmi. Dengan kerendahan hati, dengan tawadu, insya Allah kita bisa halal bihalal, bisa kita saling memaafkan. Tetapi jika ada orang yang takabur, jika ada orang yang sombong, membanggakan diri, meremehkan orang lain, maka kesombongannya itu menghalanginya untuk bersilaturahmi. Kesombongannya itu menghalanginya untuk memaafkan orang lain. Jadi orang yang tawadu bisa memaafkan orang lain, tapi orang yang sombong sulit atau boleh jadi tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Berarti penyakit atau kotoran hati yang kedua yang perlu kita bersihkan, yaitu namanya takabur ataupun sombong. Setelah sifat takabur itu dibuang dari hati, baru dimasukkan sifat tawadu. Karena kalau di dalam hati itu ada takabur, tawadu takkan masuk. Jadi yang pertama dibuang dulu suudzonnya, baru masukkan husnuzon. Yang kedua dibuang dulu takaburnya, sombongnya, baru masukkan tawadu. Jadilah orang yang rendah hati. Kemudian satu lagi, penyakit hati yang ketiga yang mengotori hati, yang membuat manusia tak mau bersilaturahmi, yang membuat orang itu tak bisa memaafkan, namanya al-hasad. Kalau bahasa kitanya iri, dengki, atau pendendam. Kenapa dia tak bisa memaafkan orang lain? Karena dia hasad, karena dia pendendam. Kenapa dia tak mau bersilaturahmi? Kenapa dia tak mau ukhuwah Islamiyah? Disebabkan sifat hasadnya. Apalagi Rasul mengancam, memperingatkan kita, al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasad, dengki atau pendendam itu memakan semua kebaikan, menghapuskan semua pahala. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api melalap kayu bakar. Jadi walaupun orangnya rajin ibadah, tapi kalau di dalam hatinya ada hasad, ada pendendam, maka pahala amalnya itu hilang, pahala ibadahnya itu hapus. Tentu hanya merugikan dirinya sendiri. Maka dengan membuang sifat yang ketiga ini, membuang sifat hasad dalam hati, kita bisa bersilaturahmi. Setelah dibuang sifat hasad dari hati tersebut, lalu kita masukkan namanya al-hilim. Kalau dalam Asmaul Husna ini disebut dengan al-halim, itulah yang artinya tadi pemaaf. Allah itu maha pemaaf. Dalam Asmaul Husna namanya Al-Halim. Kalau kita kepada manusia itu biasa disebut dengan Al-Hilim, artinya sama pemaaf. Jadi Bapak dan Saudara, inilah 3 kotoran hati yang perlu kita bersihkan. Tujuannya supaya bisa bersilaturahmi, supaya bisa halal bihalal, supaya bisa saling memaafkan. Karena memaafkan itu adalah tanda orang yang bertakwa. Mampu memaafkan itu adalah tanda penghuni surga. Jadi jangan pernah berharap untuk masuk surga jika di dalam hati itu ada sifat hasad, di dalam hati itu ada sifat iri, dengki, ataupun pendendam. Alhamdulillah wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan hidayah agar bisa membersihkan hati, sehingga kita bisa bersilaturahmi, bisa sampai kepada tujuan halal bihalal, dan tentunya bisa saling memaafkan dan menjalin ukhuwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum ditutup, mungkin lebih mudah mengingatnya, kita ambil kesimpulannya. Penyakit hati yang perlu kita bersihkan ada 3. Yang pertama namanya suudzon, jangan pernah berburuk sangka. Yang kedua namanya takabur, jangan pernah jadi orang sombong. Yang ketiga al-hasad, jangan pernah dendam, jangan pernah iri ataupun dengki.
Kemudian sifat terpujinya yang perlu kita miliki, yang pertama husnuzon, lawan dari suudzon tadi, selalulah berbaik sangka supaya hasilnya baik. Yang kedua adalah tawaduk, jadilah orang yang rendah hati, karena tawaduk itu adalah sifat Rasulullah dan sifat para sahabat. Yang ketiga, jadilah yang ketiga namanya al-hilim, jadilah orang yang pemaaf. Karena dengan pemaaf ini pun hati kita menjadi tenang. Allah turunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman, seperti firman-Nya, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Duri yang telah menyampaikan tulisan agama dalam kesempatan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada para petugas kita yang telah memandu pembacaan surat Yasin, tahtim, tahlil maupun doa yang telah sama-sama kita aminkan tadi. Dengan berakhirnya ceramah agama tadi, maka selesai sudahlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita istirahat. Nampaknya di sini kalau kita di rumah ini